Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Ramdianti. Hari ini Ibu akan mengajar tentang pelajaran matematika dengan materi pecahan. Kalian sudah tahu belum apa sih itu pecahan? Pasti kalian belum tahu apa itu pecahan. Yuk kita belajar sama-sama tentang pecahan. Nah, sini ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, maka disebut pecahan ekivalen. Jadi 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan yang ekivalen atau pecahan yang senilai. Seperti yang kalian lihat pada gambar, itu merupakan contoh pecahan senilai. Coba kalian lihat seperti pada gambar. Kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar makanan tersebut kan? Ya, ini adalah gambar pizza. Contoh makanan pizza ini bisa dijadikan sebagai contoh pecahan karena dia dapat dibagi. Seperti yang pada contoh, satu buah pizza dapat setelah dibagi menjadi 2, maka dia akan menjadi sebuah pecahan, yaitu 1/2. Dan juga setelah dibagi 4, dia juga akan menjadi pecahan, seperti 1/4. Sama juga seperti buah pir yang dipotong menjadi 2, maka yang menjadi 1/2. Nah, ini adalah contoh dari pecahan. Pecahan 1/4 sama dengan 1 dikali 2 per 4 dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 1/4 sederhanakan menjadi 2/8. 1/4. 1 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 3/12. Karena 1 kali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. 1/4. 1/4 per 4 kali 4 sama dengan 4/16. 4 dikali 4 sama dengan 16. 1 dikali 4 sama dengan 4. Itu merupakan contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Ramdianti. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi pecahan. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan materi pecahan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Ibu ada contoh. Ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 2. 1, 2, kemudian dibagi lagi. Jadi ada berapa bagian dalam lingkaran ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian dari satu lingkaran. Bayangkan ini adalah sebuah pizza. Pasti kalian tahu pizza. Ada beberapa bagiannya. Kemudian lingkaran ini diarsir 1 bagian. Maka bagian yang diarsir ada 1 per dari berapa bagian ini? 1, 2, 3, 4. 1 per 4 bagian. Bagian yang diarsir ada 1 bagian dari 4 bagian, maka disebut dengan pecahan 1/4. 1 disebut sebagai penghilang. 4 disebut sebagai penyebut. Kemudian ibu akan mengarsir lagi 1 bagian dari lingkaran ini. Maka bagian yang diarsir ada berapa? 2.
maka disebut 2 per dari berapa bagian? 4. 1, 2, 3, 4. 2 per 4. Jadi ada 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian. Maka disebut 2 per 4. Ini merupakan contoh dari pecahan. Jikalau diarsir semua, maka disebut 4 per 4. 4 bagian yang diarsir dari 4 bagian dari lingkaran tersebut. Disebut 4 per 4. Itu tadi merupakan contoh dari pecahan senilai. Nah, sekarang ada contoh soal 1 per 3. Tentukan pecahan senilai dari 1 per 3. Sama dengan 1 dikalikan dengan 2 per 1 dikalikan dengan 3 dikalikan 2 sama dengan 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Pembilang dan penyebut ini dikalikan 2. Jadi 1 dikali dengan 2, 3 dikalikan dengan 2. Ini yang dikalikan. Maka hasilnya 2 per 6. Itu disebut sebagai pecahan senilai. Selanjutnya ada, tadi setelah kita belajar tentang pecahan senilai, ada lagi tentang menyederhanakan pecahan. Jadi pecahan dapat disederhanakan lagi menjadi pecahan yang paling sederhana. Misal contoh 6 per 18. 6 per 18 sama dengan 6 dibagi 6 dibagi 2 per 18 dibagi 2. Jadi ini dibagi dengan 2 sama dengan 6 dibagi 2, 3. 18 dibagi 2, 9. 3 per 9 dapat disederhanakan lagi menjadi paling sederhana sama dengan 3 dibagi 3, 9 dibagi 3. Ini dibagi dengan 3 sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1, 9 bagi 3 sama dengan 3. Ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Ini disebut yang namanya menyederhanakan pecahan. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang operasi bilangan pecahan campuran, yaitu ada satu soal 2, 3 per 4 ditambah 3, 2 per 3. Kita hitung di sini ya. Ini merupakan operasi hitung bilangan campuran. Ini merupakan bilangan campuran. Maka untuk mendapatkan hasil ini ditambah, ini dikalikan 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu ditambahkan ketiga. 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11 per 4. 11 per 4. Jadi yang ini aja 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 dijumlahkan dengan 3. Maka ditulis 11 hasilnya. Pernya tetap sama, yaitu 4 per 4 ditambah dengan ini sama 3 dikali 3, 9
9 ditambah dengan 2, 11 per 4. Ini kan penyebutnya belum sama, ini masih 4 dan ini masih 3, maka kita kalikan. 11 dikali 3, 4 dikali 3, 11 dikali 3, 4 dikali 3, sama dengan 11 dikali 3 sama dengan 33. Ini 11 dikali 3 dan ini dikalikan 4. 33 per 4 dikali 3, 12, tambah 11 dikali 4 sama dengan 44 per 12. Ini penyebutnya sudah sama karena 4 dikali 3, 12, 3 dikali 4, 12, maka ini penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya harus disamakan dahulu, baru dijumlahkan. 33 ditambah 44 sama dengan 77 per 12. Ini dapat disederhanakan lagi. 77 per 12, 77 dibagi 12 sama dengan 6, 5 per 12. Nah, ini hasil dari operasi hitung bilangan campuran. 77 per 12, kemudian disederhanakan lagi. 77 dibagi 12 sama dengan 6, 5 per 12. Satu contoh soal lagi. Kalau tadi kan penjumlahan itu kan harus disamakan dengan penyebutnya dahulu. Penyebutnya itu yang bawah itu misalnya 1 per 4 dengan 3 per 4. Nah, ini yang di bawah disebut penyebut. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya apabila penyebutnya itu berbeda. Tapi berbeda jika ada soal perkalian. 3, 4 per 5 dikali 1, 3 per 7. Ini soalnya dikali, kalau tadi soalnya ditambah. Kalau ditambah itu harus dicari penyebutnya terlebih dahulu agar supaya sama. Tapi kalau dikali langsung saja. Langsung saja, 5 dikali 15 dijumlah dengan 4. 5 dikali 15 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah dengan 4 sama dengan 19 per 5. 7 dikali 1 sama dengan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10 per 7. 19 dikali 10 sama dengan 190 per 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian 190 per 35 disederhanakan menjadi 15 per 35. Disederhanakan lagi menjadi 3 per 7. 7 kali 5 sama dengan 35. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka ini hasil yang paling sederhana. Didapatkan dari 7 dikali 5 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kemudian 3 dari 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Maka hasilnya disederhanakan lagi 5, 3 per 17. Ini merupakan contoh kedua dari operasi hitung bilangan campuran. Cukup sekian penjelasan tentang materi pecahan dari Ibu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami tentang materi pecahan ini.
walaupun pembelajaran ini tetap daring, kalian harus tetap semangat. Dan semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Semoga dapat mudah kalian untuk pahami dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.